Halo Gibaris, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Oke Gibaris, berjumpa lagi dengan saya Ridwan Pras. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah tragedi guys yang pernah viral di tahun 2003. Nah guys, tragedi ini tuh telah menimpa salah satu rombongan bus yang telah mengangkut sekitar 54 siswa SMK di Yogyakarta guys. Nah, nama tragedinya yaitu tragedi Python guys. Tragedi Python telah terjadi tanggal 8 Oktober 2003 yang telah memakan korban sekitar 51 siswa SMK Sleman yang telah hangus terbakar di dalam bus guys. Nah, kronologinya nih guys, mereka tuh melakukan studi tour di Bali. Kalau kita ketahui ya, studi tour kan biasanya hampir satu sekolahan gitu kan. Nah, setelah mereka melakukan studi tour di Bali, kan pasti mereka balik ke sekolahan kan? Atau balik ke Jogja kan. Nah, mereka tuh mau balik ke Jogja pada tanggal 8 Oktober 2003 guys. Ya, asalnya dari Sleman Yogyakarta gitulah. Ya pasti kalau misalkan kita lagi studi tour pasti suasananya riang gembira gitu kan di acara tersebut. Nah dalam perjalanan itu kecelakaan tragis itu menimpa rombongan itu guys yang telah mengangkut 54 siswa. Bus tersebut terbakar hebat guys hingga menghanguskan hampir semua penumpang gitu loh. Tragedi itu tuh bermula saat bus melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi guys. Tepatnya di kawasan Banyu Blungur, Situbondo, Jawa Timur guys. Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur gitu loh dan langsung menabrak bagian depan bus. Ya pasti oleng lah ya. Nah kemudian truk tonton juga menghantam bagian belakang bus guys. Ya nahas bus tersebut pun terjepit gitu loh oleh kedua truk itu. Tak berselang lama usai tabrakan itu terjadi, api tiba-tiba berkorbar di depan bus guys. Nah kobaran api itu dipicu oleh karena bahan bakar truk yang bernomor polisi L8493F ini telah pecah dan api pun langsung melalap sekitar bodi bus guys. Kobaran api itu sekian membesar guys, para siswa pun panik gitu loh, berlarian ke arah belakang sambil berteriak minta tolong pada waktu itu. Ya karena posisinya terjepit gitu loh. Namun nih guys, nahasnya pintu belakang tak bisa terbuka lantaran tertabrak truk tronton dari arah belakang. Selain itu tidak ada alat pemecah kaca yang tersedia di dalam bus pada waktu itu. Alhasil nih, para siswa itu tewas mengenaskan karena terpanggang di dalam bus yang tak jauh dari pintu PLTU Python di Jawa Timur guys. Nah sejak saat itu kejadian tersebut dinamakan tragedi Python guys. Gitu ceritanya. Nah guys, saat itu Kapolda Jatim Irjen Heru Susanto sempat memastikan jumlah korban meninggal. Jumlah korban yang meninggal itu sudah dipastikan sekitar 54 orang, terdiri dari 51 siswa dan juga siswi, 2 guru dan juga 1 pemandu wisata guys. Korban luka tuh sekitar ada 2 orang gitu loh, yang bernama Budi, merupakan kernet bus pada waktu itu. Nah, Budi Santoso merupakan kernet bus yang selamat, lantaran dia tuh bisa memecahkan kaca bagian depan guys. Nah, Budi tuh selamat dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara sang sopir Arwan juga selamat setelah melompat dari bus guys. Oh ternyata itu Arwan sang sopir juga selamat guys. Nah begitu pula dengan sopir truk yang bernama Kozin dan juga kernetnya yang bernama Imam Syafi'i. Mereka juga selamat dari insiden ini guys. Nah keduanya dijadikan tersangka peristiwa memilukan itu. Mereka terancam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia guys. Kepada polisi, Kozin mengaku tertidur saat kejadian. Nah, kok bisa sih? Nah, sedangkan truk itu dikemudikan Imam Syafi'i guys, kernetnya. Karena itu, Kozin mengaku tak tahu menau asal kejadian itu. Mungkin belum mahir dalam mengendarai truk ya guys ya. Mungkin. Nah, kernet truk itu ternyata dia tuh baru pertama kali mengemudikan truk itu guys. Dan Kozin ya namanya juga baru latihan, mungkin juga didampingi gitu lah ya. Nah ironiknya nih guys, Imam Syafi'i itu atau kernet dari truk itu ternyata baru pertama kali mengemudikan sebuah truk guys di jalanan. Kata Kozin, seorang sopirnya. Kok bisa ya? Ya mungkin Kozin akan memberikan sebuah arahan gitu loh kalau dia bakalan bisa nyetir truk itu. Namun kan harus dipastikan dulu apakah skill mengendari truk seorang imam ini sudah mahir atau belum gitu kan. Nah terus nih ya, polisi juga menetapkan Arwan sang sopir bus nahas itu sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal dalam menolong penumpang. Selain faktor kesalahan manusia, daerah Banyu Blungur memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan guys. Jalan di kawasan ini tuh kelihatan berbelok-belok gitu loh dan naik turun gitu. Sehingga kalau tidak hati-hati ya pasti akan terjadi insiden gitu kan. Sedangkan penerangan lampu di kawasan ini pun juga sangat minim gitu loh. Sementara kiri kanannya
berupa bukit dan juga tanaman liar. Jadi tuh berita tewasnya puluhan siswa dan juga guru ini tuh sangat mengejutkan keluarga korban guys. Tak terkecuali keluarga Bapak Sabto Pamungkas, salah seorang korban, dan juga Ibu Sulikah, Ibunda Sabto. Ibunda itu tak pernah membayangkan anaknya tercinta pergi untuk selamanya gitu. Ya pasti sih, orang Pampenya juga karya wisata ya, studi tour ke Bali, piknik lah gitu. Sebelum berangkat ke Bali, Ibu Sulika menuturkan Sabto sempat berpamitan guys. Dia sudah berfirasat buruk gitu loh konon katanya, karena ibu ini tuh sempat melarang anaknya pergi pada waktu itu. Tapi Sabto tetap ngotot ikut studi tour tersebut. Dia bilang, ibu tak usah khawatir, Kamis aku udah kembali kok. Ya bener sih, menurut saya aku pun kalau misalkan studi tour juga bakalan berpikir Kamis aku sudah kembali atau bakalan kembali secara selamat gitu. Cuman kan firasat orang tua juga harus diperhatikan gitu loh sebagai seorang anak ya guys ya. Ibu ini tuh mulai resah saat Sabto tak bisa dihubungi lewat telepon selulernya guys pada malam kejadian itu. Nah, kejadian itu tuh terjadi pada pukul 8 dini hari guys. Keresahan berakhir ketika ibu ini tuh menyaksikan berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Ya, nama anaknya tertera di urutan ke-31 dalam daftar korban tewas gitu konon katanya pada waktu itu. Nasib serupa juga dialami Ibu Sariem. Ia tak menyangka bakal kehilangan anaknya yang bernama Riani guys secepat inilah gitu. Bahkan dia sempat tak sadarkan diri ketika mendengar kabar duka tersebut. Betul sih, karena kan sang ibu ya. Nah, Sarijo, suami dari Sariem, bahkan tak mampu berkata-kata. Bapak ini tuh hanya diam gitu loh. Tidak bisa memberikan sepatah dua patah dalam insiden ini. Untungnya nih, Rianti, saudara kembar Yani, selamat dalam musibah itu karena berada di dalam bus yang berbeda. Ya, menurut Rianti, sejak berangkat mereka selalu satu bus. Namun entah kenapa saat pulang, Riani memohon kepada Rianti naik bus lain gitu. Kayak ada firasat ya mungkin. Kehilangan juga dirasakan teman-teman korban guys. Pastilah, baik yang ikut maupun tidak dalam kegiatan tahunan ini. Mereka pun sedih dan tidak percaya musibah menimpa rekan-rekan mereka dari kelas 2 jurusan akuntansi dan juga penjualan ini. Murid kelas ini tuh kini tinggal 9 orang gitu dari sekitar mungkin 50 kalau nggak 60-an ya. Nah, Pak Lupi dan Venda, siswa yang naik bus pertama, sama sekali tak membayangkan seluruh penumpang bus kedua kembali ke Sleman tanpa nyawa guys. Keduanya baru mengetahui rekan-rekannya tewas setelah tiba di Sleman gitu. Nah, mereka pun kaget gitu loh. Si Pak Lupi tuh kaget pas datang kok banyak reporter. Dia tuh nggak sadar kalau ada kecelakaan gitu loh. Dan dia tuh tidak sadar kalau teman-temannya juga kecelakaan. Nah, lain kata oleh Endang, siswa yang juga selamat ini menuturkan sebenarnya bus ketiga lah yang bermasalah. Bus ketiga berarti bus yang kecelakaan ya guys ya. Nah, sering apes gitu. Kaca bus yang pecah lah, tersangkut kabel listrik lah, pokoknya ada gitulah. Ada masalah lain yang terjadi di bus ini yang telah terbakar ini gitu. Duka juga menyelimuti Sri Hayati, istri Zubaidi, seorang guru pendamping yang menjadi korban guys. Pada malam kejadian, Sri baru saja hendak tidur saat seorang kerabatnya datang dan memberitahu adanya kecelakaan dari tayangan sebuah televisi swasta guys. Sri kemudian menyuruh anak keduanya Abid mencari tahu lebih jauh kecelakaan yang terjadi di Situbondo itu guys. Kecemasan Ibu Sri ini berubah tangis saat Abid membawa berita bahwa Zubaidi termasuk dalam korban tewas guys. Ya sangat mengerikan sih. Banyaknya korban meninggal memaksa RSUD Situbondo untuk mengabatkan jenazah menggunakan es balok guys. Jenazah juga hanya ditempatkan di lorong karena ruang mayat tidak terlalu besar gitu pada waktu itu di RSUD. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar yang serius, ada bagian tubuhnya yang hilang dan beberapa sulit dikenali gitu loh. Ya kalau terbakar kan emang seperti itu ya guys ya. Nah, pada malam itu juga mereka dibawa ke Sleman, iring-iringan sekitar 54 ambulan ke Sleman guys. Iring-iringan ambulan yang membawa 54 jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo, Jawa Timur ke Yogyakarta tiba di SMK Yapemda 1 Brebes Sleman, Yogyakarta pukul 04.50 waktu Indonesia Barat guys. Setiap mobil jenazah ditempeli nomor dan juga foto ukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum diidentifikasi guys. Sekretaris Wilayah Daerah Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu yang bernama Bambang S. Priyohadi yang mengawal iring-iringan jenazah sejak dari Situbondo menyerahkan kepada Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang ikut menunggu sejak dini hari guys. Nah, dalam acara serah terima jenazah itu hadir juga Menteri Kesejahteraan Sosial Bahtiar Kamzah guys. Saat acara serah terima jenazah itu, Sri Sultan membacakan surat bela sungkawa guys yang dikirim Presiden Megawati pada waktu itu ya melalui faksimili. Setelah acara serah terima jenazah secara simbolik, warga melakukan sholat jenazah.
Usai itu, keluarga korban berhamburan menuju mobil ambulan, guys. Suasana amat menyedihkan, guys. Lapangan tersebut dipenuhi hujan air mata. Banyak dari keluarga korban yang sedih dengan mengelus-elus foto keluarga mereka yang wafat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan, guys. Setelah itu, semua jenazah dikirimkan ke rumah ahli waris masing-masing, guys. Jenazah itu kembali disolatkan serta doa sebelum dimakamkan. Ya, sekitar 54 korban, semua jenazah diambil oleh keluarganya masing-masing dan tidak ada dimakamkan secara massal, guys. Oke, itu tadi sebuah cerita tentang tragedi Python yang terjadi pada 8 Oktober 2003 yang telah menewaskan sekitar 54 orang atau sekitar 51 siswa SMK yang hangus terbakar di dalam bus, guys. Nah, apakah kalian sudah mengetahui tragedi ini? Please komen di kolom komentar. Oke. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.